Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Andre Tatum. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang mesin cuci Polytron Zeromatic. Jadi ada konsumen saya mengeluh tentang mesin cucinya yang tidak bisa berputar. Sederhana teman-teman. Mungkin teman-teman hanya bermodalkan uang 25.000 sampai 30.000 rupiah. Maka mesin cuci teman-teman bisa sembuh. Bahkan kalau misalnya lebih hemat lagi bisa sampai 15.000 rupiah. Bisa sembuh mesin cucinya. Kuncinya adalah dalam mengerjakan hal teknik ini udah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Kalau sampai melihat video-video saya sebelumnya, tenang, jangan panik, dan relax, teliti. Itu aja kuncinya. Maka masalah akan cepat selesai. Silahkan perhatikan videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya apabila teman-teman membutuhkan video saya ke depannya. Saya doakan agar semua teman-teman dimudahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala dan segera dilunasi hutang-hutangnya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja ya teori. Di sini saya dapat sebuah keluhan dari konsumen saya. Mesin cuci, mesin cuci Polytron Zeromatic. Keluhannya seperti ini teman-teman. Perhatikan videonya baik-baik. Polytron Zeromatic. Tidak ada respon apa-apa. Oke teman-teman. Kalau kita perhatikan dari video ini adalah udah di menu spin, kemudian dilakukan start, tidak bisa, tidak ada respon apa-apa. Apa masalahnya Mas Andre? Perhatikan teman-teman, ini adalah mesin cuci Polytron Zeromatic. Polytron Zeromatic, keluhannya seperti ini. Saya akan bantu jawab, karena ini salah satu pesanan atau permintaan dari subscriber saya. Masalahnya ada ini. Yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah ini. Ini apa Mas Andre? Ini namanya water level. Water level bekerja atas dasar tekanan air yang melewatinya. Jadi kalau misalnya tekanannya airnya penuh, dia akan memerintahkan dinamo untuk berputar. Versi nyuci ya, versi nyuci. Kemudian kalau misalnya airnya berkurang, habis. Kemudian ada perintah dari si ice micom suruh ngeringin, dia akan menyuruh untuk sistem mengeringkan atau menghidupkan dinamo untuk mengeringkan. Tapi kalau ininya rusak, sudah disuruh sama IC Micom untuk mendeteksi adanya debit air, tekanan air, tapi dia tidak menjalankan karena dianya sendiri rusak. Solusinya adalah teman-teman
Cukup perhatikan di sini ada selang. Semoga kelihatan teman-teman ya. Soalnya saya ngambil gambar yang kecil. Ini ada selang teman-teman. Ini selang yang terhubung antara bodi mesin cuci dan ke atas, dan ke atas ke water level. Yang sering saya jumpai adalah selang ini lepas dari bodinya. Kemudian yang kedua, selang ini sobek karena digigit tikus. Yang ketiga, selang ini kejepit karena suatu hal, mungkin habis pindahan. Mungkin pada saat ngeringin, gujak karena kondisi lantainya nggak rata. Banyak sebab. Tapi saya akan bantu jelaskan kepada teman-teman. Silahkan perhatikan ininya dulu. Jangan langsung ambil tindakan apa-apa. Jangan langsung ambil tindakan ganti mesin, atau ganti fan belt, atau ganti kapasitor, atau apapun itu. Perhatikan ini dulu teman-teman. Perhatikan selangnya. Kalau misalnya teman-teman dapati selang ini sobek atau selang ini sudah tidak bisa dipakai lagi, teman-teman bisa ganti dengan selang water pass yang ada di material. Tahu kan ya, di material kan kadang suka orang jualan tuh selang yang buat water pass. Kalau orang bangunan kan ada selangnya tuh, selang yang buat ngukur sama ratanya. Nah, itu bisa dibeli teman-teman. Semeter paling cuma 2.000 atau 3.000 perak itu. Selang ini. Silakan diganti dengan selang yang baru. Dan saya yakin masalahnya selesai. Yang kedua, perhatikan kabel. Di sini kan ada kabel tuh. Ada sebagian water level yang kabelnya 3, ada juga yang kabelnya 2. Cukup perhatikan kabelnya. Kabelnya nggak boleh lepas. Apalagi putus. Kalau kabelnya putus silakan disambung. Kemudian ada lagi yang saya temui juga karena mesin cucinya udah lama ya, udah di atas 3 tahun. Karat. Di sini yang berkarat teman-teman. Ini yang saya garis putih ini berkarat. Jadi soketnya itu tidak nyambung. Teman-teman cukup direndam ke bensin atau thinner, kemudian disikat-sikat biar bersih, karatnya biar hilang. Jangan sampai berkarat. Kemudian disambung lagi. Paling bagusnya teman-teman solder. Disolder. Jadi kabel A, kabel B, kabel C disolder bisa. Biar dia kenceng banget. Jangan pakai soket lagi, itu paling bagus, saran yang paling bagus. Saya yakin kalau misalnya udah, saya seringnya di sini, kalau misalnya udah ketemu putus atau disambung, itu udah selesai. Lalu misalnya seperti ini teman-teman, ini udah aman mas, ini nggak ada masalah untuk water level dan selangnya sudah aman. Apalagi yang harus saya cek? Kita langsung lompat yang kedua teman-teman. Nah, ini namanya fan belt, teman tahu. Fan belt adalah alat yang menghubungkan antara dinamo mesin cuci dengan gearbox mesin cuci. Udah saya bahas di video sebelumnya tentang gearbox mesin cuci dan dinamo. Silahkan di scroll aja video-video saya. Jadi kalau ini melebar atau putus atau tipis, biasanya ini nggak bisa bekerja. Padahal sudah disuruh oleh water level untuk gerak, dinamonya pun sudah mutar, tapi ininya nggak bisa memerintahkan si gearbox untuk berputar. Akhirnya yang terjadi adalah sistem tidak bekerja, dinamo nggak mutar. Nah, perhatikan teman-teman, nanti perhatikan teman-teman di bawah itu dinamonya harus muter. Dinamo kan ada dua di situ, ada dinamo, ada gearbox. Dinamonya harus muter. Kalau dinamonya muter, tapi gearboxnya nggak muter, positif teman-teman. Masalahnya ada di fan belt. Fan beltnya nggak beres. Keluhan fan belt. Keluhan fan belt. Keluhan fan beltnya adalah diameternya sudah melebar dan putus. Putus itu udah nggak bisa dipakai. Itu keluhannya teman-teman. Lalu kalau misalnya teman-teman dapati fan beltnya masih bagus, masih segar, kita langsung lompat ke yang ketiga teman-teman. Ini namanya kapasitor. Kapasitor fungsinya untuk menyimpan arus dan meneruskan dari arus ke dinamo. Kalau misalnya kapasitor ini rusak, biasanya yang terjadi adalah ada dengungan, teng,
teng tek, teng tek. Itu yang pertama. Yang kedua, putarnya lambat. Muter sih muter mas, tapi lambat, nggak sekenceng yang waktu saya beli baru, nggak sekenceng yang solusi baru. Bisa jadi dia tidak bisa menyimpan arus lagi. Di sini kan arus yang harus disimpan adalah 450 volt. Di sini kan arus yang harus disimpan adalah 450 volt, tapi dia tidak bisa menyimpan arus 450 volt. Akhirnya yang terjadi adalah si dinamonya lemah atau lambat. Perlu diketahui teman-teman, untuk di kapasitor ini harganya lumayan, bisa di atas 50-an. Tapi teman-teman jangan khawatir, saya akan berikan tips bagaimana agar teman-teman lebih hemat lagi. Jadi tidak keluar biaya besar sebesar ini. Karena saya sering mengajarkan ke semua subscriber saya untuk hemat. Saya kasih tips yang sehemat mungkin. Teman-teman cukup perhatikan ini teman-teman. Ini angkanya berapa ya? 9. Ini berarti 9 mikro. Teman-teman cukup ganti dengan versi yang kedua, yaitu ini. Nah, cukup ganti dengan yang ini. Ini namanya kapasitor mesin cuci. Sama. Tapi ini 12 mikro. Sama saja teman-teman. Syukur-syukur teman-teman beli yang 10 mikro. Kabelnya mana yang dipakai misalnya? Kabelnya warna ini. Di sini ada red, yellow. Red itu merah, yellow itu kuning. Jadi teman-teman cukup pakai yang ini. Cukup yang ini nih, yang merah dan yang kuning. Nah, cukup pakai kabel yang ini. Yang merah, yang kuning. Sisanya ini yang kabel putih, grey dan white itu dibuang. Nggak usah dipakai. Simpel kan teman-teman? Berapa nih harganya mas? Ini harganya Rp25.000. Ada juga sebagian toko yang menjual dengan harga Rp20.000. Lebih hemat kan? Daripada teman membelikan yang versi yang pertama tadi, tinggal disambung aja kabelnya, sama aja, soketnya dilepas diganti dengan sistem kabel, itu nggak masalah. Saya udah sering nyoba dan nggak ada masalah. Saya yakin dengan 3 hal yang sudah teman-teman lakukan ini, itu akan membuat misi teman-teman untuk memperbaiki mesin ini berhasil, nggak ada masalah. Cukup sekian teman-teman yang saya sampaikan. Saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain apabila teman-teman rasakan ini bermanfaat dan ada baiknya buat teman-teman. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik, tidak bisa buru-buru, ketelitian yang utama. Tidak ada orang pandai, tidak ada orang pintar, yang ada adalah orang teliti. Orang teliti lebih bagus daripada orang yang maksudnya terburu-buru gitu, dirasa busuk. Semoga bermanfaat. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.